Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Aprani dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan kimia. Persamaan kimia menggambarkan berlangsungnya reaksi. Arah reaksi disimpulkan dengan arah anak panah yang menggambarkan proses perubahan reaksi menjadi produk reaksi. Persamaan reaksi yang lengkap dituliskan wujud masing-masing zat dan koefisien reaksinya. Pada reaksi yang setara, koefisien reaksi ditulis sesuai dengan perbandingan bilangan bulat yang sederhana dari masing-masing zat yang bereaksi dan dihasilkan dalam reaksi. Dengan demikian, maka jumlah atom-atom sebelumnya dan setelah reaksi juga akan sama dan sesuai dengan hukum kekekalan massa. Ketika kita membahas kimia, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses yang meliputi perubahan beberapa zat menjadi zat lain melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Nah, reaksi kimia ini dinyatakan dengan suatu persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Adapun macam-macam reaksi kimia. Yang pertama, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran melibatkan bereaksi dengan unsur atau senyawa lain untuk menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Reaksi ini selalu eksternal. Pembakaran sempurna membutuhkan pasokan oksigen yang banyak. Dalam pasukan terbatas, pembakaran tidak sempurna terjadi, dan produk yang berbeda dapat terbentuk. Ketika bahan kimia organik benar-benar terbakar, produknya selalu mengandung karbon dioksida dan air. Contohnya, metana bereaksi dengan oksigen menghasilkan air dan CO2. Yang kedua, reaksi adisi atau sintesis. Reaksi adisi juga dikenal sebagai reaksi sintesis atau reaksi kombinasi langsung. Melibatkan dua atau lebih reaktan yang digabungkan untuk membentuk produk tunggal yang lebih kompleks. Contohnya adalah reaksi besi dan belerang untuk membentuk besi sulfida, atau dalam kimia organik bereaksi etena dan brom menjadi dibrometana. Yang ketiga, reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi atau penguraian melibatkan pemecahan suatu senyawa kimia menjadi unsur-unsur atau senyawa yang lebih sederhana. Kadang-kadang didefinisikan sebagai kebalikan dari reaksi sintesis. Reaksi ini dapat terjadi secara spontan atau dipicu oleh panas, katalis, atau elektrolisis. Contohnya adalah dekomposisi hidrogen peroksida menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Yang kelima, reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan atau reaksi presipitasi adalah reaksi antara larutan satu dengan yang lain. Bereaksi membentuk padatan yang tidak larut, yang disebut endapan. Padatan ini dapat tersuspensi di seluruh larutan menjadi koloid atau jatuh ke dasar wadah reaksi. Apakah produk suatu reaksi akan membentuk endapan ditentukan oleh aturan kelarutan senyawa ionik. Yang kelima, reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa membentuk garam. Biasanya juga menghasilkan air. Seringkali reaksi ini ekstermik, tetapi netralisasi endotermik dimungkinkan untuk reaksi antara zat tertentu. Reaksi netralisasi tidak selalu menghasilkan pH 7. Hasil pH tergantung pada kekuatan asam dan basa. Yang keenam, reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi adalah reaksi antara dua molekul yang bergabung membentuk molekul yang lebih besar dengan bilangan molekul kecil. Molekul kecil yang hilang biasanya berupa air, tetapi tidak selalu. Ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi hidrolisasi dan merupakan reaksi penting dalam pembuatan banyak polimer. Yang ketujuh, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi kadang-kadang didefinisikan sebagai reaksi unsur atau spesies tertentu, memperoleh tambahan atau membentuk ikatan dengan atom oksigen.
Secara lebih umum, reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi atom atau spesies tertentu melepaskan elektron. Oksidasi tidak terjadi tanpa reaksi reduksi yang menyertai. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi redoks. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.